Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada acara diseminasi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FAUI seri kedua. Perkenalkan, saya Rainal selaku moderator pada acara hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bang Aristio Rizka Darmawan dan Ibu Wirdianingsih selaku pembicara pada siang hari. Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat. Tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menjalankan acara ini. Saya mewakili unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FAUI ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara kali ini. Terhitung sejak tahun 2018, unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan 84 kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh staf pengajar dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut tersebar kepada 14 provinsi dan 23 kota kabupaten di wilayah Indonesia. Acara ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan ide-ide pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Acara kali ini akan diisi oleh 3 pembicara hebat dengan keahliannya di bidang pengabdian masyarakat masing-masing, yaitu ada yang pertama ada Bang Aristio Rizka Darmawan SHLLM, yang kedua ada Ibu Dr. Wirdianingsih SHMH, dan yang ketiga ada Ibu Dr. Lidwina Inge Nur Cahyo SHMSI. Sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan sambutan oleh Manajer Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FAUI, Bang Kurnia Togar Pandapotan Tanjung SHME. Kepada Bang Togar, saya persilakan. Terima kasih Renal selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, terutama kepada para pemateri pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Aristio Rizka Darmawan, juga kepada Ibu Wirdianingsih. Selamat siang Ibu. Lalu nanti akan bergabung, mungkin sedang proses juga untuk masuk ke Zoom, Ibu Dr. Lidwina Nur Cahyo. Jadi mungkin saya sedikit memantik apa tujuannya dilaksanakannya diseminasi ini. Ini adalah diseminasi kegiatan masyarakat oleh para dosen FAUI yang kedua. Kami berharap kegiatan ini akan seterusnya untuk mendengarkan terutama apa saja kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh para dosen FAUI. Tujuannya tentu saja untuk menjadi pembelajaran, terutama dalam hal memang dengan mungkin rumpun ilmu lain, pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di lingkungan FAUI itu memiliki karakteristik yang unik ya, Bapak Ibu. Misalnya seringkali kegiatan pengabdian masyarakat itu keunikannya misalnya kita memiliki karakteristik khusus soal penyadaran hukum atau sosialisasi institusi hukum tertentu, yang mana tentunya ini hanya dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Atau kalau kita bandingkan gitu ya dengan kedokteran, misalnya dengan kedokteran gigi, mungkin pengabdian masyarakatnya sesimpel misalnya mereka berkunjung ke satu tempat, mereka melakukan pengobatan, mereka melakukan perawatan gigi secara gratis gitu ya, teman-teman FKG, mungkin bisa langsung terlihat apa dampaknya seperti itu ya. Tapi kalau di Fakultas Hukum UI tentunya kita harus melihat kira-kira dalam bayangan saya sebuah kegiatan pengabdian masyarakat tentunya akan membuat adanya perubahan perilaku dari masyarakat yang dikunjungi. Sebuah kegiatan pengabdian masyarakat bukanlah kegiatan yang istilahnya datang lalu pulang selesai gitu ya, bukan acara yang sekali selesai, tapi tentunya yang ideal adalah bisa berkelanjutan dari waktu ke waktu dan kontrol apakah memang terdapat perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan. Misalnya dari sebelumnya belum mengerti persoalan hukum tertentu yang aturannya seperti ini, lalu di kemudian hari sudah mengerti dan tentunya mengalami perubahan perilaku. Jadi itu sebenarnya tujuan inti dari kegiatan nasi ini, untuk mendengarkan dari para pengabdi di lingkungan FAUI
terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukannya selama ini, kendala-kendala yang mungkin dihadapi, lalu bagaimana dapat menjangkau mitra-mitra strategis untuk melakukan kegiatan tersebut, dan yang paling penting tentunya bagaimana sebenarnya parameter untuk mengukur terdapat perubahan perilaku dari komunitas masyarakat tertentu setelah selesai dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Dan bagaimana kelanjutannya ke depannya, tentu saja seperti itu. Nah, di sini pada hari ini telah hadir 3 pengabdi ya. Ada Mas Aristio. Mas Aristio ini bisa saya bilang juga seorang ahli hukum laut. Kegiatan pengabdiannya banyak sekali berkaitan dengan wilayah pesisir ya, Mas Aristio. Juga nanti mungkin bisa dibagikan bagaimana kegiatannya selama ini dan apa yang capaian-capaian yang mungkin telah tercapai dalam kegiatannya. Lalu juga ada Ibu Dr. Wirdianingsih. Ibu Wirdianingsih misalnya salah satu kegiatan pengabdian masyarakatnya yang saya ketahui itu terkait sosialisasi penyelesaian sengketa ya Bu. Dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa lewat mediasi, dan tentunya kita juga mau dengar Ibu bagaimana hal tersebut akhirnya setelah disosialisasikan dapat membuat ya masyarakat memilih alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Nantinya juga akan bergabung Ibu Dr. Lidwina Nur Cahyo, senior saya juga di unit pengabdian masyarakat. Beliau seringkali melakukan kegiatan pengabdian yang fokusnya misalnya dalam kegiatan perlindungan perempuan dan anak, dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga dan seterusnya. Jadi itu intinya sedikit pemantik untuk diskusi siang hari ini. Kita ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman pengabdi tersebut dan bagaimana ini bisa jadi pembelajaran tentunya untuk menyusun kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ke depannya oleh pengabdi-pengabdi potensial yang lain. Saya rasa itu saja dari saya. Selamat siang dan selamat berdiskusi untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Togar atas sambutannya. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke dalam pemaparan materi, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mengenai unit pengabdian pemberdayaan masyarakat FAUI melalui video profil. Jadi mungkin kita akan menyaksikan video profil unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FAUI dalam waktu saat ini. Mohon maaf karena ada kendala. Saya akan ulangi share screen. Riset dan publikasi FAUI. Tujuan adalah agar kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan FAUI dapat lebih fokus untuk diakomodasi maupun diadministrasi. Dalam perjalanannya, telah lebih dari 100 kegiatan pengabdian masyarakat
yang dilakukan baik oleh tenaga pengajar, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa FHUI yang telah diadministrasi dan diakomodasi oleh Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FHUI. Khusus sejak tahun 2022 ini, Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat juga mengadministrasi hibah pengabdian masyarakat yang dikhususkan untuk mahasiswa FHUI. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang didanai baik oleh hibah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hibah dari Universitas Indonesia, maupun kolaborasi dengan mitra-mitra eksternal, baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari beberapa klaster. Klaster pertama adalah kegiatan berbasis peraturan dan perlindungan hukum, kegiatan berbasis kolaborasi mitra, kegiatan berbasis lingkungan dan perlindungan hewan, kegiatan berbasis perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan, dan terakhir kegiatan yang berbasis iptek, hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan sejenisnya. Empat kegiatan pengabdian masyarakat tersebut tersebar ke 14 provinsi dan 23 kabupaten di wilayah Indonesia.
Baik, setelah menonton video profil unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI, marilah kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Pemaparan materi akan diberikan pertama oleh pembicara pertama kita, oleh Bang Aristio. Kepada Bang Tio, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Rainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk unit Pengmas, Pak Togar, yang memberikan kesempatan saya ini untuk mewakili Pak Ari untuk sedikit sharing mungkin terkait dengan pengabdian masyarakat yang telah kita lakukan bersama di CSOP. Pertama-tama saya juga ingin mohon izin Bu Nunung sama Bu Inge, nanti saya paling takut sebenarnya kalau presentasi di depan guru-guru saya ya, takut salah, takut dan lain sebagainya. Jadi saya mohon izin ya Bu, untuk sedikit memaparkan mewakili Bang Ari sebenarnya untuk sharing pengabdian masyarakat yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Jadi pengabdian masyarakat yang terakhir yang kami lakukan di CSOP itu judulnya adalah Masyarakat Pelaku Usaha Wisata Bahari di Pulau Pahawang. Kami melakukan penyuluhan hukum lingkungan dan juga konsep ekowisata bagi masyarakat di sana. Nah, ini saya mewakili Pak Ari yang kebetulan sekarang lagi mendampingi Profesor Bruce ke Salemba. Kemudian kita juga bersama dengan beberapa kolega mahasiswa dan juga peneliti di CSOP. Jadi ini kita merupakan sebuah tim gitu ya, ada yang bagian penyusunan buku, kemudian ada beberapa yang ikut turun ke lapangan. Nah, izin cerita sedikit mungkin Bapak Ibu. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini bagian dari kegiatan rangkaian rutin yang dilakukan oleh Center for Sustainable Oceans Policy di Fakultas Hukum UI. Sebenarnya kami ini ingin melanjutkan gagasan-gagasan dan cita-cita Prof. Melda terkait dengan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan pesisir. Jadi seri pengabdian masyarakat kami selalu terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat pesisir, nelayan, dan juga orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Jadi dari zaman Prof. Melda, beliau sudah banyak menggagas dulu dari mulai mungkin tahun 2014 membuat pengabdian masyarakat yang memang fokus pada masyarakat pesisir yang termarginalkan. Dulu kita sempat ke Kupang, NTT untuk sosialisasi penyelundupan manusia di perbatasan, kemudian ke Pelabuhan Ratu juga untuk people smuggling. Kemudian ada kita beberapa kali untuk ke Baumata di Sulawesi untuk terkait dengan penyuluhan alat tangkap. Kemarin juga sebelumnya, tahun lalu juga awal tahun, kita sempat ke Pulau Seribu untuk masyarakat nelayan dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yang kita lakukan ini, pertengahan tahun ini adalah terkait dengan bagaimana memiliki ekowisata atau wisata maritim yang ramah lingkungan. Jadi itu sebenarnya rangkaian dari kegiatan yang selalu kita lakukan. Jadi pun nanti ke depannya sosialisasi yang kita lakukan itu juga akan berfokus pada pemberdayaan hukum, khususnya aturan-aturan kepada masyarakat yang ada di pinggir pantai, nelayan dan lain sebagainya yang bergerak di bidang kelautan sesuai dengan lembaga kami. Jadi semoga ke depannya nanti bersama Pengmas, Pak Togar tentunya kita bisa terus lagi menjalankan secara sustain pengabdian masyarakat, kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di pesisir. Ya. Kemudian materi utama penyuluhan kita yang kemarin itu adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekowisata, bagaimana kemudian kita punya kawasan-kawasan yang banyak berpotensi turis ya, dan tapi potensinya itu dikembangkan sesuai dengan keberlanjutan atau sustainable ya. Gimana kita bisa sampai pada gagasan ini? Sebenarnya kita lihat bahwa banyak sekali potensi di Indonesia, daerah-daerah yang sedang berkembang ya, yang belum 100% menjadi daerah wisata yang masih berkembang, yang mungkin kita bisa arahkan kira-kira bagaimana sih untuk membuat suatu desa ekowisata ya. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu atau Bali itu udah established ya, Lombok itu banyak yang udah established. Tapi banyak ternyata spot-spot yang sedang emerging sekarang, kemudian itu masih bisa diarahkan. Akhirnya kita coba mencari di mana referensi spot-spot. Dan salah satunya kita menemukan ini ya di Lampung ya. Nah, di situ kita banyak isu sebenarnya kenapa kita sampai sini, karena banyak berita-berita yang menyebutkan bahwa nggak sustainable nih wisata di sini ya. Sempat ada di desa ini juga mesin ATM itu dimasukkan ke laut. Untuk apa? Tujuannya untuk lucu gitu. Jadi ketika orang menyelam, ada mesin ATM, padahal ketika mesin ATM itu dijatuhkan itu merusak terumbu karang. Kemudian banyak mungkin zat-zat yang nggak sustainable untuk laut kita. Jadi kita kemudian ini menarik mungkin untuk kita kunjungi, untuk kemudian kita lakukan sosialisasi di situ. Dan kebetulan juga ini daerahnya masih berkembang, wisatanya belum sepenuhnya, infrastrukturnya belum sepenuhnya terbangun ya, baru ada
mulai ada cottage, kemudian ada kemarin ada Pahawang Festival, ya baru kemudian setelah beberapa minggu setelah kita kunjungan, Pak Sandiaga Uno mulai ke sana karena ini dapat jadi salah satu desa anugerah wisata gitu. Jadi ini masih emerge. Nah, kita tujuannya adalah mumpung ini masih berkembang, ya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, pelaku usaha untuk lebih membuat sustainable tourism gitu, turis yang sustainable, yang menjaga lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ada beberapa aspek sebenarnya yang kita coba cover. Tentu kita gali dulu sebenarnya apa itu kunci dari ekowisata, ya kemudian apa sih keuntungan dari ekowisata, ya manfaatnya untuk masyarakat sekitar apa, ya kemudian kita cari kira-kira ekowisata ini sudah diterapkan di mana dan kira-kira bagaimana desa ini bisa menerapkan konsep ekowisata yang sudah ada, ya baru kemudian karena ini kita tentu dari Fakultas Hukum, ya dan edukasinya pun edukasi hukum yang kita coba lakukan, ya dari Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Kepariwisataan dan Kewajiban Internasional. Nah, kebetulan Bapak Ibu, kita ini datangnya agak tepat timingnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena saat ini sedang lagi digodok peraturan desa, ya. Jadi ketika kita sosialisasi, kebetulan di sana Sekdesnya, wah Pak, ini tepat sekali waktunya. Kenapa? Karena kita lagi bikin Permendes. Jadi Permendes itu kita sekaligus memberikan masukan-masukan terhadap apa yang Permendes yang akan dibuat gitu. Nanti kita ada terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan, kemudian dan beberapa hal lainnya. Nah, jadi pas sekali kebetulan ini kita juga awalnya nggak tahu, tapi ketika kita korespondensi, kita melakukan series sebelum kita kunjungan ke sana, kita beberapa kali rapat Zoom gitu dengan Sekdesnya, akhirnya kemudian kita mengejas kira-kira Bapak Ibu butuh apa, butuh informasi mengenai apa, yang kemudian kita coba craft di dalam pengabdian masyarakat kita. Nah, ini beberapa foto kegiatannya Bapak Ibu. Di sana tempatnya sangat luar biasa indah. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang suka jalan-jalan ke pantai, sangat kami sarankan. Agak jauh, kemarin kita berangkatnya itu naik bus Bapak Ibu, kita nyewa High Ace dari Salemba, kemudian kita ke pelabuhan, kemudian kita naik kapal ke Bakuheni, naik bus lagi, kemudian kita naik kapal lagi. Jadi perjalanan kami ke tempatnya kurang lebih sekitar 12-13 jam. 12 jam lah Bapak Ibu. Ya dari mulai High Ace ke pelabuhan, naik kapalnya penyeberangan, kemudian di Sumateranya, kemudian naik kapal lagi, itu kurang lebih sekitar 12 jam. Nah, kita di sana dari Jakarta sampai di sana sekitar maghrib, besoknya baru kemudian kita paginya langsung sosialisasi. Malamnya kita koordinasi dulu dengan Sekdes dan aparat setempat, baru besoknya kita sosialisasi. Nah, selain sosialisasi kita juga ada seperti biasa kita rutin karena kita selalu ke pantai-pantai, jadi kita selalu sempetin kita cari pantai dan kita ambil sampah gitu. Nah, jadi kita sama teman-teman mahasiswa kita selalu kita kumpulin sampah di pinggir pantai gitu. Nah, kemudian kegiatannya sendiri itu kita lakukan di balai desa, ya. Bersama dengan Sekdes, kemudian kita banyak juga bertemu dengan aktivis, ya ada aktivis lingkungan di situ, dan beberapa juga pelaku usaha, karena yang penting ini juga ternyata adalah pelaku usaha, ya. Kalau kita bicara mengenai jumlah orang yang kira-kira bisa di satu spot untuk snorkeling itu berapa jumlahnya, jangan terlalu banyak, ya. Kemudian yang akan membawa tour guide, nah itu juga ada pelaku usaha, dan alhamdulillah ada beberapa juga sekitar 2 yang datang. Jadi pelaku usahanya itu dari Sumatera gitu. Nah, ini juga ada isu yang menarik adalah bagaimana pemerataan sebenarnya kalau kita bicara konsep ekowisata, nggak hanya lingkungannya, tapi juga secara ekonomi gimana masyarakat dapat diuntungkan. Nah, itu juga kemarin kita ada beberapa masukan. Nah, ini yang paling kiri di atas itu foto kami bersama dengan kepala desanya. Kebetulan kepala desanya Pak Kades baru pulang naik kapal. Kemudian yang bawahnya itu kita bersama para aktivis, yang tengah itu kita ngambil sampah, ya, di pinggir pantai yang sangat indah, dan juga yang kiri adalah pelaksanaan sosialisasinya. Jadi kurang lebih kita di sana sekitar 3 hari 2 malam gitu. Nah, kemudian apa yang kita sosialisasikan mungkin sedikit aja Bapak Ibu sharing sedikit, yaitu pertama apa itu konsep wisata, ya bagaimana kita pentingnya, ya manfaatnya apa, ya untuk masyarakat sekitar dan juga untuk alam tentunya, ya. Kenapa kira-kira itu penting untuk coba diterapkan, ya. Itu penting karena apa? Karena untuk menjaga keberlanjutan dari wilayah alam kita tentunya. Kemudian aspek-aspek kunci, ya, apa yang perlu kira-kira diperhatikan ketika ingin menjadikan daerah itu sebagai konsep ekowisata. Ya, pertama tentu jumlah pengunjung harus dibatasi, ya, karena kalau jumlah pengunjungnya tidak dibatasi, itu nanti akan muncul elemen-elemen lainnya, sampah yang terlalu banyak, mungkin snorkeling yang tidak bisa diawasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi kemarin juga di salah satu masukan kita untuk peraturan desanya, jadi adalah tolong dibatasi jumlah per spot. Jadi ada spot itu adalah spot-spot untuk snorkeling. Jadi baiknya adalah mereka snorkeling itu tidak dilakukan secara bebas dari
kapal gitu. Kalau misalkan kita lihat di beberapa daerah itu masih bebas gitu, jadi tidak terkontrol. Tapi di sini sudah baik sebenarnya, sudah ada spot-spot tertentu untuk mereka melakukan snorkeling. Ya cuma di regulasinya nanti kita akan masukkan bahwa harus dibatasi bahwa satu spot itu jangan terlalu banyak, mungkin 10 orang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tetap wisata yang ramah budaya dan menghormati nilai-nilai setempat. Kemudian bagaimana membantu perekonomian masyarakat lokal. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena banyaknya ternyata masyarakat di pulaunya, di Pulau Pahawangnya ini tidak terlalu terlibat. Jadi banyaknya itu industrinya atau yang pemandu wisatanya itu dari Lampung, ya dari darat, mereka menyewakan alat snorkeling dan lain sebagainya dari Sumatera gitu. Jadi masyarakat itu nggak terlalu banyak. Nah, itu kemudian sedang dibicarakan ya di Permendesnya, bagaimana masyarakat setempat juga tolong diberdayakan begitu. Kemudian modal awal yang diperlukan infrastruktur mungkin ya sudah cukup banyak. Kemudian keuntungannya tentu banyak ya dari segi ekonomi, ketika itu sudah sebagai ekowisata tentu akan lebih sustainable untuk turis-turis ke sana. Kemudian untuk sumber daya perikanan juga tidak terganggu. Kemudian ketika itu menjadi desa ekonomi wisata, ekowisata ya, itu banyak sekali nanti dapat support dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata gitu, dan banyak sekali manfaat-manfaat sebenarnya yang bisa diterima ya, nilai-nilai lingkungan sekitar, kemudian banyak sekali menciptakan sumber penghasilan penduduk ya yang tidak melulu bergantung pada industri pariwisata. Nah, ketika kita di sana sebenarnya kita juga nggak hanya mensosialisasikan, tapi kita juga banyak belajar bagaimana ternyata perkembangan di sana. Jadi cukup ironi Bapak Ibu, karena di desa itu berkembang ya, Pulau Pahawang berkembang, jadi itu mulai banyak cottage-cottage yang dimiliki, dan dampaknya sebenarnya dari cottage-cottage itu adalah mereka akhirnya memblok pantai. Nah, sebelumnya kita sempat ketemu dengan salah satu ibu-ibu aktivis di sana. Dulu katanya itu penuh dengan mangrove kepulauan itu ya. Tapi setelah adanya banyak cottage, itu ternyata karena dibeli ya mangrove-nya terpaksa dihabisin. Jadi saya kira itu merupakan isu juga yang kita belum tahu ketika kita ke sana, tapi ketika kita ke sana kita belajar bahwa ini hal yang penting juga untuk apa? Untuk diatur ternyata ya, bagaimana kepemilikan cottage-cottage itu jangan sampai justru merusak alam yang sudah dibangun oleh masyarakat setempat dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba kasih gambaran lah kira-kira bagaimana konsep ekowisata yang sudah sukses sebelumnya dilakukan gitu ya. Ada dan berapa peraturan-peraturannya. Kemudian ada sosialisasi sedikit, ini yang kemudian juga menjadi landasan dari dirujuk juga oleh peraturan desa, itu adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian instrumen-instrumen hukum ya, beberapa kewajiban-kewajibannya, yang perlu dimasukkan. Nah, terakhir juga kepariwisataan ya, bagaimana bahwa di Undang-Undang Pariwisataan kita itu juga ada aturan-aturan ya, tidak boleh sengaja merusak alam ya, kemudian baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kira-kira aturannya apa ya, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, alhamdulillah acara kami dapat terselesaikan, saya kira cukup baik gitu ya. Dan semoga kita bisa ada sedikit manfaat yang bisa kita share dengan rekan-rekan di Pulau Pahawang gitu. Mungkin itu Mas sedikit share dari kami. Semoga mungkin nanti Bapak Ibu ada yang komentar atau saran. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mas Raina. Baik, terima kasih kepada Bang Tio atas pemaparan materi pengabdian masyarakatnya. Menarik sekali ya mengenai pengabdian masyarakat di pesisir pantai. Mungkin selanjutnya saya akan beralih kepada pembicara kedua. Pembicara kedua kita kali ini adalah Ibu Wirdianingsih. Untuk informasi, Bu Wirdianingsih ini mendapatkan penghargaan pengabdian masyarakat terbaik ketiga untuk Hibah Pengmas tahun 2019 sampai 2021. Mungkin kepada Bu Wirdianingsih saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar. Terdengar Ibu. Baik, terima kasih Mas Rainal. Mohon izin saya mencoba mempresentasikan beberapa pengalaman saya terkait dengan pengabdian masyarakat di FHUI dan di UI ya. Saya terus terang mengenal ya. Sebenarnya dulu sudah ada UI mengalukan kegiatan Pengmas, tapi kemudian kegiatan Pengmas itu mulai digencarkan sejak tahun 2018 seperti tadi Mas Togar sampaikan.
Dan ternyata awal-awalnya kita memang agak bingung apa sih yang mau dicari ya ide-ide kegiatan pengabdian masyarakatnya. Tapi ternyata setelah mengenal terus-menerus itu ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin kita bisa lakukan dengan mengembangkan dari permasalahan hukum di masyarakat dalam materi perkuliahan. Nah, kebetulan saya mengajar hukum Islam dan kemudian juga mengajar pilihan penyelesaian sengketa. Ternyata di situ banyak sekali muncul ide-ide itu. Nanti saya akan jelaskan dengan berbagai kegiatan. Atau kemudian pernah juga saya ada suatu penelitian, sebenarnya itu penelitian mahasiswa bentuk skripsi yang saya pikir ini menarik sekali loh. Ini kamu benar nih ada suatu waktu itu wakaf ya, wakaf hutan ya, wakaf lingkungan itu kan suatu hal yang baru. Iya Bu. Nah kemudian kami mengajukan kegiatan riset ke sana dan ternyata memang banyak hal baru ya yang kita coba lakukan dan kemudian ketika ada tawaran kegiatan Pengmas kami mencoba melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di sana. Jadi itu salah satu contoh juga. Dan juga kalau kita lihat ya berita-berita banyak sekali misalnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Khususnya mungkin saya yang juga mengajar hukum Islam tentang perkawinan, misalnya pernikahan dini, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ini hal yang menarik. Kenapa nggak bisa kita buat suatu sosialisasi kepada masyarakat? Nah, juga dengan hobi kita, mungkin seperti saya, awal Pengmas itu saya melakukan kegiatannya di Takengon karena senang ngopi. Nah, kemudian wah ini gimana sih masyarakat petani kopi itu menjalankan kegiatannya dan sebagainya. Ternyata banyak hal yang kita baru ketahui dan kemudian kami kembangkan dengan kegiatan Pengmas-Pengmas lainnya. Nah, berikutnya memang kendala-kendala yang kami hadapi dengan berbagai Pengmas itu saya melihat bahwa pertama kita tentu harus membutuhkan tim yang solid. Nah, di sini saya senang sekali dibantu oleh banyak mahasiswa yang ternyata memiliki concern yang sama. Jadi kebetulan di bidang studi kami memiliki lembaga kajian Islam dan hukum Islam. Di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang kami sebut dengan LKIHI Muda yang kemudian membantu kami melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian soal terbatasnya anggaran. Nah, kami kemudian mensiasati karena terus terang kan kegiatan ke sana tidak datang, kami tidak pernah bisa datang sekali dan tempat-tempat yang kami datangi itu adalah yang jauh-jauh. Dan butuh pesawat, butuh tiket, apalagi pernah pesawatnya harganya naik dan sebagainya. Nah, kami mensiasati dengan subsidi silang. Misalnya saya mendapat kegiatan dana dari UI. Nah, kemudian FAUI juga membuka dan kemudian satu tim kami mengajukan juga tapi dengan daerah yang berbeda tapi berdekatan untuk melakukan kegiatan itu. Nah, setidaknya ini bisa membantu. Atau kemudian ada suatu kegiatan di sana, misalnya ada conference yang kemudian kami mengajukan dan kami melakukan kegiatan Pengmas di sana. Jadi bentuk-bentuk subsidi silang ini sangat membantu karena kita mengetahui anggaran Pengmas itu memang terbatas. Selama itu bisa kita optimalkan, maka banyak sekali yang kami dapatkan. Tidak hanya bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kami membuat kader-kader yang ada di sana, kami menghasilkan output ya buku ya. Terus dengan kegiatan itu kami buat tulisan yang bisa dimasukkan di jurnal, kami membuat modul dan ada juga membuat hak cipta ya dari hasil kegiatan Pengmas. Selain itu menurut saya karena kita melakukan kegiatannya yang berjauhan tadi ya seperti tadi juga Mas Aristio juga menjelaskan, kita harus mengenal budaya di sana ya, lokasi dan orang-orang yang ada di sana karena terus terang kita justru tidak mengenal mereka. Jadi kita perlu ada kontak person, kita berdiskusi lebih lama kira-kira apa yang mereka butuhkan ya. Makanya kegiatan kami itu selalu datang 2 kali. Pertama kami survei dulu apa yang dibutuhkan, bagaimana kondisi masyarakat, hal-hal apa saja yang kira-kira yang dapat kita lakukan. Jadi kita nggak datang sekali tembak pulang terus ya nggak ada apa-apanya, nggak berhasil juga. Biasanya kami akan ada tim dulu untuk mensurvei, kemudian melaporkan, kemudian kami siapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada masyarakat tersebut.
Nah, kemarin kegiatan Pengmas ketika kondisi COVID, Fakultas Hukum tetap membuka ya kegiatan itu. Kami berpikir, apa ini kegiatan yang bisa dilakukan sementara kita tidak bisa bergerak jauh. Nah, waktu itu kebetulan saya ada klinik hukum dan dari situ ada klinik mediasi. Dan agak susah juga mahasiswa klinik mediasi untuk magang atau melakukan kegiatan karena saat itu betul-betul tutup ya kantor dan sebagainya. Akhirnya kami mengajukan mereka membuat proposal ya. Jadi mereka menyiapkan proposal kegiatan Pengmas sosialisasi mengenai infografik sehingga kemudian kami tawarkan infografik videografik ini kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Depok, dan ini menjadi hal yang menarik ya. Jadi tanpa kami harus turun ke lapangan, tapi kita menciptakan infografik dan videografik itu juga menjadi sosialisasi yang berbeda. Nah, ini yang kami sebut dengan kita libatkan mahasiswa dengan klinik hukum, dan itu pun pernah kami lakukan kegiatan dengan Serikat Buruh Migran, dan kami bisa bekerja sama berkoordinasi dengan SBMI yang mendapat dana bantuan untuk membuat pelatihan para buruh migran tersebut untuk diberi kegiatan pelatihan mediasi. Nah, ini ada banyak hal link-link yang kemudian kita coba cari sehingga apa yang dibutuhkan mereka itu kemudian kita bisa fasilitasi. Itu adalah beberapa gambaran secara umum. Nah, kalau secara detail sedikit saya jelaskan bahwa selama 2018 sampai 2021 ada 6 kegiatan Pengmas saya sebagai ketua dan 4 kegiatan sebagai anggota. Nah, pertama sekali itu yang saya katakan FHUI memberikan bantuan dana itu karena saya senang kopi ya, kemudian belum pernah ke daerah Aceh Tengah Takengon yang produk kopinya sudah terkenal di dunia. Kami melihat ke sana dan ternyata yaitu kami melihat petani-petani kopi itu dengan mudahnya hanya menjual kopi mentah kepada orang luar negeri. Jadi kalau kita datang naik pesawat ke Takengon itu walaupun daerah terpencil tapi orang asing banyak ke sana, orang buyer katanya, pembeli yang dia potong langsung untuk membeli. Jadi mungkin Starbucks segala macam itu beli dari sana dengan harga murah. Ternyata mereka masih belum memahami soal bisnis, bagaimana mereka melakukan kontrak, akad, dan sebagainya. Bahkan mereka masih belum tahu soal sertifikasi halal. Kopi itu kan halal, Bu. Kenapa harus disertifikasi? Nah, hal-hal seperti itu, yang ini pun kami melakukan kegiatan Pengmas 2 kali. Untuk berikutnya, kami mendapat bantuan dari UI, kami melakukan kegiatan sertifikasi. Kalau yang kemarin kita baru sosialis cari umum, dan berikutnya fokus mendampingi mereka melakukan sertifikasi. Waktu itu tahun berikutnya dengan Bu Farida ya yang menjadi ketuanya. Nah, Pengmas berikutnya adalah waktu itu nah ini hasil penelitian mahasiswa, skripsi mahasiswa yang bercerita ya bahwa di suatu daerah ujung kita tuh Provinsi Aceh, di Aceh Besar itu ada para pencinta lingkungan yang mencoba mengumpulkan dana, uang itu kemudian mereka beli tanah itu yang mereka anggap tanah wakaf. Nah, kami turun itu waktu itu awalnya dengan dana riset, dapat bantuan, dan kemudian kami melihat mereka menyebutnya ini tanah wakaf tapi mereka belum melakukan sertifikasi wakaf. Kemudian tahun 2019 inilah kami kemudian mendapat dana ya dari UI untuk kemudian kami lakukan sertifikasi. Nah, ini kami melakukan pendampingan, kami pergi ke Departemen Agamanya, ke Badan Wakafnya, kami coba fasilitasi mereka. Alhamdulillah tanah wakaf itu mereka sudah menjadi tanah yang sudah bersertifikat wakaf. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang kami lakukan, dan kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bagaimana pentingnya tanah wakaf itu dijaga, karena mereka membeli itu adalah tanah-tanah kritis ya yang diabaikan, dan kemudian pecinta lingkungan inilah yang mencoba melakukan, tapi mereka nggak punya ide kenapa harus disertifikasi, Bu, kan ini sudah orang sudah tahu ini menjadi tanah wakaf gitu ya, kami sebut saja, tapi kan nggak bisa, aturan pemerintah mengatakan demikian. Nah, itu bentuk sosialisasi yang kami lakukan. Berikutnya ini juga ada suatu kegiatan ketika itu kami melihat di daerah, ini mencari data ya, ternyata di daerah Lombok itu ya, NTB, di daerah yang cukup tinggi itu ada pernikahan dini yang juga terkait dengan
adat kawin lari ya yang mereka lakukan, merari ya. Nah ini kami membentuk. Jadi awalnya kita nggak mungkin memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kami memilih para kader yang kami sebut kader ketahanan keluarga untuk mengantisipasi kalau terjadi pemaksaan pernikahan dini, dan itu memang terjadi ya. Nah, itulah kemudian kami siapkan modul-modulnya mereka menjadi pembekalan. Ini bersama tim hukum Islam juga ada Bu Ida dan Mbak Ivan. Nah, di sini kami karena Lombok itu jauh, kami ini yang saya katakan tadi, anggaran itu saya mendapat anggaran dari UI dan Mbak Iva kemudian mengajukan di FAUI. Nah, disitulah kami kemudian subsidi silang, ada 2 wilayah yang kami lakukan dan kami memberikan pembekalan kepada dua kabupaten, dan ini menurut kami cukup berhasil karena para kader itu makin menyadari dan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, karena ternyata pernikahan dini ini kadang-kadang tidak dipaksa orang tua, karena kata mereka justru pergaulan anak-anak itu yang sudah terlalu bebas, sehingga mereka khawatir, sehingga kemudian dinikahkan dan sebagainya. Jadi persepsi-persepsi itu memang tidak mudah ya dibongkar dalam waktu singkat, tapi kami berharap para kader ini bisa meneruskan apa yang sudah kami lakukan. Nah, berikutnya adalah soal kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah daerah-daerah yang memang UI prioritaskan dengan daerah-daerah yang bermasalah. Kami diharapkan terjun ke sana. Nah, di Donggala ini daerah memang yang baru gempa, dan kami turun ke lapangan bersama, di sini ada Mas Karim dan Mas Gozi. Kami 2 kali turun, kami melihat survei dulu sesungguhnya apa yang dibutuhkan, kenapa terjadi KDRT di sana. Ternyata masalah utama adalah ekonomi ya. Di sana apalagi setelah gempa ya, mereka tidak ada mata pencarian yang lain, dan setelah gempa itu katanya hasil laut itu berkurang ya, sehingga suaminya tidak punya banyak pekerjaan, stres, marah-marah, ibunya juga bingung. Nah, kemudian kami sempat koordinasi dengan Departemen Perikanan di sana ya, dan mereka mau membantu memberi pelatihan. Nah, ini waktu itu kami memberi pelatihan bagaimana membuat abon ikan, karena banyak ikan di sana yang mereka bisa jual, tapi mereka nggak bisa jual dalam kondisi segar karena kan nggak semua orang beli hari itu. Maka kemudian kami diajarkan ya oleh dari Dinas Perikanan waktu itu ya, untuk memberikan pelatihan, dan masyarakat di situ ibu-ibu yang kami undang untuk bisa siap untuk melakukan bisnis. Memang ini prosesnya panjang, tapi setidaknya kami memberikan pembekalan bahwa setidaknya ketika mereka ada kebutuhan ekonomi, mereka juga bisa menciptakan pekerjaan dengan melakukan jual beli, berkoordinasi dengan di Sembalun juga kami lakukan demikian ya, soal pernikahan dini. Kalau ini adalah kekerasan rumah tangga. Nah, ini pun kami lakukan subsidi silang karena daerahnya jauh. Bang Karim mengajukan kegiatan Pengmas dari FAUI, tapi kegiatannya adalah kepada remaja. Jadi didikan edukasi kepada remaja soal menghindari soal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kami subsidi silang, 2 kegiatan bisa kita lakukan bersamaan, dan targetnya tercapai. Waktu itu remajanya adalah anak-anak SMA ya, SMA yang setidaknya mereka harus diberi bekal soal kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau sini ibu-ibunya kami beri pembekalan itu dengan menyiapkan mereka mampu untuk menjual hasil-hasil yang mereka buat. Salah satunya adalah mengenai pengeringan ikan, ini yang jadi abon ikan ya. Nah, ini yang saya katakan pada saat tahun 2020 COVID, kami bingung, dan pada saat itu klinik mediasi juga belum tahu tempatnya di mana, sementara mahasiswa mendaftar, kami siapkan, mengajukan proposal, dan proposal itu diterima FAUI. Kemudian mahasiswa ini cukup kreatif membuat infografik dan videografik, dan hasilnya kami serahkan kepada PN dan PA Depok untuk kemudian dibuat sosialisasi. Ini pun sebenarnya mahasiswa survei dulu, apa sih kekurangan kebutuhan pengadilan negeri dan pengadilan agama soal mediasi. Ternyata di website mereka sangat sedikit soal sosialisasi tentang mediasi. Maka dibuat oleh mahasiswa hal-hal yang menarik ya tentang mediasi, sehingga orang-orang yang mencari keadilan ke sana udah tahu. Jadi sudah tervideokan atau ada gambar-gambar yang menarik yang mereka tahu seperti apa itu mediasi.
Nah, terakhir tahun 2021 kegiatan Pengmas yang saya lakukan ini juga karena masih COVID, nah saya nggak berani jauh-jauh dan terpikir kenapa selama ini jauh-jauh, kenapa nggak yang dekat. Selama ini kami search juga, ternyata Kota Depok ini masih cukup tinggi soal penanganan kekerasan seksual ya dalam kasus-kasusnya. Sehingga kemudian kami koordinasi dengan Pemda Depok, dalam itu Dinkes, ada timnya, dan ternyata mereka punya kader-kader yang semuanya adalah ibu-ibu yang menghadapi kalau terjadi kekerasan seksual. Ternyata cukup banyak. Setelah kami minta apa sih yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan justru adalah mereka sebagai kader yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang terkena kekerasan seksual di keluarga. Bagaimana mereka harus, sementara mereka tidak punya latar belakang psikologi, tidak punya latar belakang hukum. Nah, kami mengundang para pakar psikolog, kami beri pelatihan dari pagi sampai sore bagaimana mereka mengajukan pertanyaan, mendekati para pihak. Ada yang kan korban itu yang diam, atau korban itu didampingi keluarga yang keluarganya juga adalah yang mendukung, atau ayahnya sendiri yang melakukan kekerasan seksual dan sebagainya. Cukup pelik memang, tapi kami berharap dan para ibu-ibu yang menjadi kader di Dinkes ini mendapat sesi hukum ya, bagaimana mengajukan pertanyaan teknis-teknis, dan mereka berlatih setelah itu, dan juga psikolognya dari psikolog yang kami undang. Nah, kegiatan ini kami lakukan di Fakultas Hukum UI. Nah, output-outputnya banyak. Saya selalu setiap ada kegiatan ini kami sisihkan dana itu untuk menyiapkan mengeluarkan buku ya. Nah, ini misalnya buku tentang Kopi Gayo, tentang hutan ya, wakaf hutan, terus tentang buku pernikahan dini. Nah, ini 2 kami buat. Kalau ini dengan sisa dana yang masih ada sedikit, sekitar kalau nggak salah 3 atau 4 juta saya buat. Minta ini buku ini soft copy-nya kami sebar ke sekolah-sekolah, ke SMA, karena judul Pinang Aku di Waktu yang Tepat ini khusus untuk remaja. Jadi kami sengaja, walaupun kami sudah selesai dengan kegiatan ini, buku ini bisa terus akan dibaca, disebarkan gitu ya. Dan ternyata ya menjadi kita juga untuk tambahan. Nah, kemudian kami juga menyiapkan modul, brosur untuk pelatih-pelatih, dan juga ada buku Keluarga Bahagia, Keluarga Bebas KDRT. Selain itu juga ada berita-berita ya, banyak yang kami buatkan. Kemudian kami juga mencoba dalam kegiatan tentang tanah wakaf itu, kami buat ada hak cipta yang sudah terdaftar waktu itu, dan ini ternyata nggak disangka ini jadi dihitung juga oleh Dikti ya. Dan ternyata waktu itu hanya iseng aja kita coba buat ini, dan ini semua kita kumpulkan dan menjadi tambahan untuk para pengajar ya. Nah, ini adalah output infografik dan videografik yang dibuat, kami masukkan ke YouTube ya, sehingga orang bisa melihat dengan dengan informasi ini dan menjadi sosialisasi. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widyaningsih atas paparan materinya yang sangat menarik ya, pengabdian masyarakatnya berbasis masyarakat banget gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Lidwina Inganeri Cahyo. Apakah Ibu Inga ada di tempat? Selamat siang. Ya, sudah. Sebentar. Oke. Ya, baik, sudah hadir. Saya persilakan. Oke, baik. Mas Renal, saya izin share screen dulu ya. Oke, baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Prof. Ana, kemudian juga ada Bu Nunung. Bu Nunung termasuk ini juga sih dulu salah satu yang sangat support di program-program Pengmas. Jadi kalau Pengmas udah mulai agak-agak lesu, terus biasanya kami langsung, Bu Nunung ada kemajuan apa nih, dan biasanya kami semangat lagi sih gitu ya waktu 2018. Nah, selamat siang juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ada Mas Tio juga, senang banget Mas Tio juga sudah mulai merambah ke isu Pengmas. Thank you banget Mas, karena memang Pengmas ini masih belum banyak menjadi isu yang dianggap penting di dalam
apa namanya di dalam kampus ya, terutama padahal ini merupakan bagian dari 3 hal yang penting banget di dalam kampus. Jadi selain mengajar, buat dosen sih, selain mengajar, kemudian juga menulis publikasi, tapi juga pengmasnya sebenarnya penting gitu. Nah, jadi kalau mohon izin, saya sebenarnya nih bingung karena kenapa Mbak Gita dan Mas Togar mintanya saya, padahal di sini kan pakarnya juga jauh lebih banyak nih. Tapi mungkin saya sharing aja soal beberapa isu ya terkait dengan pengalaman bersentuhan dengan Pengmas. Jadi sebenarnya ini adalah refleksi ya dari perjalanan saya selama melakukan beberapa kegiatan Pengmas. Jadi kami menemukan kalau isu-isu yang terkait dengan aspek-aspek yang biasa dihadapi orang hukum, jadi kita nggak akan apa istilahnya tuh, kita nggak akan kehabisan isu tuh biasanya terkait dengan persoalan HAM. Jadi ini luas banget nih rentangnya. Dari mulai teman-teman bisa ngebahas soal intimidasi, soal pelanggaran hak atas properti, kemudian paksa untuk melakukan perbuatan tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti tadi misalnya Pengmasnya Bu Nunung tuh yang paling dahsyat tuh adalah soal itu tadi kawin anak sama kemudian yang di Lombok itu. Kemudian juga pelanggaran privasi sih yang sekarang lagi in ya, apalagi dengan Undang-Undang PDP. Kemudian juga iliterasi dan keterbatasan akses pada informasi umum maupun informasi khusus. Nah, informasi khusus yang saya maksud nih adalah kalau untuk kita orang hukum tuh biasanya pada isu perlindungan hak ataupun misalnya mekanisme pengaduan. Seingat saya Bu Eti itu juga pernah punya Pengmas terkait dengan pendampingan untuk pembuatan sertifikat tanah gitu. Itu juga salah satu hal yang kita sebagai orang hukum tuh sangat ini banget, sangat orang teknik nggak mungkin melakukan itu gitu so far gitu. Jadi kadang-kadang kalau dipakai kalau misalnya DPPM mau pakai standarnya kita bisa bilang ya kita punya standar sendiri. Anyway, nah untuk isu yang paling sering saya saya fokuskan di dalam Pengmas itu adalah biasanya tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena memang isu ini seringkali dilihatnya tuh masih belum terlalu banyak disinggung di kampus. Nah, tetapi kemudian beberapa tahun ya menekuni isu ini, kemudian yang pernah kami angkat sebagai bagian dari Pengmas itu adalah kekerasan seksual di kampus UI. Itu udah jadi buku SOP dan alhamdulillah sekarang saya nggak bilang bahwa kemudian gara-gara Pengmasnya terus kemudian sekarang ada peraturan rektor nomor 91 tahun 2002 sih, tapi paling tidak itu SOP-nya bisa menggugah para pimpinan kita untuk kemudian oke, kita butuh ya gitu, jadi alhamdulillah. Nah, kemudian juga pinjol, kami juga pernah melakukan Pengmas terkait dengan ini sebenarnya lebih fokus ke kekerasannya ketimbang pinjolnya. Jadi kami mencoba untuk ini kerjasama dengan Bu Natalina dari bidang studi hukum pidana. Jadi kami mencoba untuk melihat sebetulnya risiko apa aja sih yang dihadapi oleh para korban pinjol ilegal ini. Nah, ternyata gitu ya. Jadi waktu itu iseng-iseng tuh survei, ternyata loh kok malah korbannya lebih banyak perempuan gitu. Terus kemudian ibu-ibu gitu ya. Terus kemudian lagi ketika dialami dengan wawancara, lah ternyata ibu-ibu ini banyak yang kemudian nggak ngerti teknologi gitu. Jadi wah ini ada persoalan dengan iliterasi berarti. Jadi bukan cuma soal iliterasi teknologi, tetapi juga iliterasi untuk informasi secara umum maupun informasi terkait dengan hak-haknya di dalam hukum gitu. Jadi